Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Ida Fitrianingsih akan mempresentasikan mengenai skor derivasi yang terdiri dari nilai standar Z dan nilai standar T. Nah, langsung saja kita menuju ke perhitungannya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari skor mentah. Skor mentah itu seperti yang kita ketahui teman-teman. Nah, ini skor mentah dari hasil tes dari bahasa Inggris, IQ, dan keterampilan. Nah, ini tuh jumlahnya ada 25. Ini ada 25. Nah, ini adalah contoh skor mentah. Jadi skor mentah itu memang masih berupa skor mentah dari hasil seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara merubah skor mentah itu menjadi skor yang comparable yang dapat diolah? Caranya adalah, nah, jadi kan ini yang sebelah sini, ini kan masih skor mentah. Untuk bahasa Inggrisnya kita ganti X1, IQ kita ganti X2. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan masih skor mentah. Nah, kemudian untuk bisa diolah menjadi yang kita olah untuk skor derivasinya, itu kita harus mencari min dari ini, min dari ini, min dari ini. Nah, di sini harus kita jumlahkan dari 80, 73, 68, 64 ini kita jumlahkan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita bagi 25, dibagi 25 sesuai dengan jumlah n-nya. Kemudian menghasilkan 76,2. Jadi N dari X1 adalah 76,2. Nah, untuk mengolah datanya, kita itu cara menghitungnya seperti ini. Jadi di situ skor mentahnya adalah 80. Dikurangi. Jadi di situ data mentahnya contohnya adalah 80. 80 dikurangi min. Min-nya adalah 76,2 sama dengan 3,8. Nah, ini yang nanti akan kita olah di skor derivasi tersebut. Nah, ini bisa skor mentah dikurangi min ini diperoleh dari rumus X1 sama dengan X1 dikurangi median X. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk mencari data yang akan kita olah. Jadi kan ini dari data mentah. Kemudian kita jumlahkan semua, akhirnya menemukan min. Min-nya itu adalah ini. Kemudian dari data mentahnya tersebut dikurangi min. Dikurangi min-nya ini sama dengan 38. Nah, 38 ini nanti adalah data yang bisa kita olah. Seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya itu adalah 80 ini adalah skor mentah. Kemudian kita jumlahkan, kita bagi n-nya 25 itu menjadi min dari skor ini. Kemudian dari ini akan menghasilkan 3,8 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seterusnya seperti itu. 73 dikurangi min akan menghasilkan min 3,2. 68 dikurangi min akan menghasilkan min 8,2. Begitu seterusnya sampai sini sama seperti itu. Nah, sekarang kita menuju pada langkah selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah merubah dari skor mentah menuju data yang bisa diolah, yaitu 3,8. Setelah menemukan 3,8, kita kuadratkan. Itu menjadi 14,44. Semua data yang sudah kita olah menjadi data yang bisa diolah tadi, itu kita kuadratkan. Apakah fungsi dari mengkuadratkan ini? Fungsinya adalah untuk mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi X ini teman-teman. Ini standar deviasi X. Standar deviasi X ini. Nah, jika semuanya sudah ketemu, maka kita akan mencari skor Z.
Nah, skor Z itu diperoleh dari mana? Skor Z diperoleh dari Z sama dengan X dibagi standar deviasi X sama dengan, tadi kita lihat 3,8 dari data yang sudah kita dapat ini ya teman-teman, dibagi standar deviasi yang sudah dihitung dari hasil yang dikuadratkan tadi adalah 9,94, hasilnya adalah 0,38. kemudian hasilnya kita tuliskan di kolom Z1 ini teman-teman, 0,38. Nah, selanjutnya pun seperti itu seterusnya. Setelah semuanya ketemu, kita akan menjumlahkan dari Z1, Z2, Z3 adalah sama dengan min 0,72. Begitupun seterusnya teman-teman. Ini sampai bawah. Itu seperti itu langkahnya. Jadi ketemunya adalah total Z skor milik Akbar adalah min 0,72, milik Rahmat adalah kosong, min 0,98. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya ini kan adalah data mentah. Data mentah ini kita jumlahkan semuanya hingga kita menemukan min. Min itu untuk mengurangi ini teman-teman, untuk mengurangi ini. Jadi dari skor mentah tadi dikurangi min itu sama dengan 3,8. Kemudian 3,8 itu kita kuadratkan hingga, nah dikuadratkan itu untuk mencari standar deviasi. Kemudian X ini nanti kita bagi standar deviasi yang sudah ditemukan hingga nanti 30,8 per 9,94 ini akan menemukan hasil untuk nilai Z ini. Nah, setelah itu kan ini terdiri dari 3 data. 3 data tersebut adalah bahasa Inggris, EQ, dan keterampilan. Maka saat nanti ini sudah ketemu 0,38 setelah kita kuadratkan, kemudian kita menemukan standar deviasi. Nah, nanti 3,8 tersebut nanti dibagi standar deviasi hingga kemudian menemukan nilai ini. Ketemunya adalah 0,38. Nah, kemudian nanti kita jumlahkan dari ini tambah ini tambah ini tambah ini, 0,38 ditambah 0,06, kemudian ditambah min 1,16, ketemunya min 0,72. Nah, ini adalah nilai total T skor. Jadi di sini sudah bisa terlihat dari manakah dari berbagai nama, 25 nama tersebut, manakah yang mempunyai nilai yang positif dan mana yang mempunyai nilai yang negatif. Jika memang dia ini contohnya si Akbar ini kan mempunyai nilai yang negatif, berarti dia itu nilainya jauh lebih rendah daripada teman-temannya. Sedangkan ini Reski ini nilainya adalah 0,10, ini positif, jadi nilainya lebih tinggi daripada teman-teman lainnya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat mana yang nilainya tinggi dan mana nilainya yang rendah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju ke T-score. Nah, T-score ini adalah masih dengan tabel yang tadi ya teman-teman, dan ini hasil yang dari tadi, total Z-score tadi. Nah, ini nanti akan menggunakan T-score 50 plus 10Z. Jadi ini tuh diubah dengan kemauan kita sendiri. Maksudnya ini itu akan diubah berdasarkan 50 plus 10 seperti itu. Nah, jika tadi yang Z-score itu kan mereka semuanya dibuat standar deviasinya itu 0 dan min-nya adalah 1. Nah, kalau untuk T-score ini
untuk standar deviasinya itu 10. Kemudian untuk minyak itu 50. Jadi minyak itu dibuat 50 semua dan standar deviasinya itu dibuat 10 semua. Ini gunanya adalah untuk memudahkan apabila ada yang min dan yang plus. Jadi semua nanti bisa rata seperti ini. Nah, selanjutnya itu cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya adalah dengan rumus yang sudah saya tuliskan pada PPT, yaitu jadi bisa kita langsung praktekkan saja, yaitu rumusnya T sama dengan total Z dikali standar deviasi plus median X. Kemudian langsung kita masukkan saja nilainya. Nah, langsung saja kita masukkan, kita buat contoh itu nilai punya Akbar, yaitu kita masukkan ya, T sama dengan min 0,72 kali standar deviasi yang kita gunakan adalah untuk T-score-nya adalah 50 plus 10. Berarti ini 10, standar deviasi 10 ditambah 50 min. Seperti itu. Menghasilkan 42,79 seperti itu. Jadi ini T-score ini kita menggunakan T-score 50 plus 10 Z. Jadi jika tadi kita menghitung Z itu tuh menggunakan, kita harus menyamakan semuanya standar deviasi dan min-nya itu. Standar deviasinya itu 0, min-nya 1. Nah, sedangkan kalau T-score itu adalah 50 plus 10. Jadi seperti ini teman-teman.